Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya sehat walafiat. Insya Allah, segala puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan iman dan Islam pada hari ini. Dan hari ini, pagi ini cuaca cerah. Itu setelah tadi malam kita diguyur hujan lebat dan alhamdulillah semuanya aman, tidak ada banjir ya. Itu saya ingin menyampaikan salah satu ayat gitu ya, mohon izin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ya, ayat 1 dan 2 dari surah Al-Baqarah ya. Insya Allah kita semuanya hafal ya. Itu yang kurang lebih artinya adalah Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini saya baca aja ya gitu ya, nggak hafal ini. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Gitu. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ini adalah satu hal yang menurut saya sangat penting ya. Kita ini hidup di dunia diciptakan ya, sesuatu yang diciptakan gitu kan. Itu harus ada buku petunjuknya gitu ya. Gitu. Ya banyak lah gitu kan, barang-barang yang diciptakan kayak TV, ada buku petunjuk cara penggunaannya, cara perawatannya gitu kan. Kalau rusak bagaimana benerinnya gitu kan. Itu ada gitu. Mobil juga ada namanya buku petunjuk. Ya, ada juga buku servis gitu. Ya, itu semuanya ada. Gitu. Terus handphone juga ada. Gitu. Nah, kemarin kebetulan saya dapat hadiah nih, speaker misalnya gitu ya. Speaker. Ini juga ada nih, meskipun kecil nih, ada nih buku petunjuknya. Gitu. Nah, buku petunjuk ini buat apa sih gitu kan ya? Ya tentunya kita buat baca agar yang pertama adalah bagaimana kita mengoperasikan atau menggunakan speaker ini biar bunyi gitu kan, sesuai dengan kegunaannya gitu ya, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada speaker ini gitu ya. Gitu. Nah, kita sebagai manusia juga begitu, diciptakan oleh Allah, bumi dan seisinya termasuk kita manusia gitu kan, tumbuh-tumbuhan, binatang gitu ya, semuanya diciptakan oleh Allah dan Allah sudah membuat ini buku petunjuknya gitu ya, yang tertuang dalam Al-Quran yang merupakan salah satu gitu mukjizat gitu ya, itu yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, kita harus membaca tuh gitu kan ya, gitu, membaca tuh. Saya juga nggak hafal gitu kan terjemahannya, tapi paling nggak kita harus baca gitu di sela-sela waktu kita gitu kan, sempatkan untuk membaca karena ini buku petunjuk gitu kan. Kenapa kita harus baca? Ya biar nggak salah jalan gitu ya. Kalau salah jalan ya dengan membaca kita ini, kayak kita itu kalau mau pergi ke suatu tempat sekarang kita pakai yang namanya Google Map. Di situ petunjuk. Kenapa? Biar kita benar gitu. Nah, kalau kita udah hafal, nah orang yang nggak pakai Google Map itu biasanya udah hafal jalannya gitu. Tapi kalau belum pakai Google Map, kalau kita nggak ngikutin Google Map kesasar gitu. Ini sama gitu kan, sebagai manusia kita juga sudah diberi yang namanya buku petunjuk. Nah, itu yang kita harus baca gitu. Bukan buat sok-sokan atau apa, bukan gitu kan. Tapi agar kita kalau mau selamat sampai tujuan ya baca buku petunjuknya gitu. Kalau sebagai manusia itu tadi baca yang namanya Al-Quran gitu. Hari kita saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri, juga kepada teman-teman untuk usahakan membaca Al-Quran. Kalau belum bisa belajar gitu ya. Itu karena justru
yang terbata-bata baca Al-Quran itu pahalanya malah dua gitu kan, karena satu dia pahala membaca, yang kedua membaca usahanya untuk bisa membaca gitu. Jadi pahalanya dua, ada dalilnya itu gitu ya. Saya sih nggak hafal gitu, tapi ada gitu, ada dalilnya seperti itu. Nah ya buat teman-teman, mari gitu, kalau kemarin udah alhamdulillah gitu kan, kita teruskan, kita tingkatkan. Yang tadinya baca aja, yang sekarang kita coba baca terjemahnya dan kita paham gitu. Tapi kalau yang belum ada tidak ada kata terlambat, kita mulai dari sekarang gitu ya, dikit-dikit gitu. Kalau belum bisa satu juz ya satu halaman lah gitu ya. Kalau nggak bisa satu halaman, satu lembar gitu kan, setiap hari. Nah gitu insya Allah nanti akan banyak hal yang meski itulah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Meskipun kita baca nggak ngerti artinya, kalau kita baca Al-Quran itu efeknya itu berasa di kita. Kita menjadi lebih tenang, kita lebih merasa tentram, damai gitu kalau kita rajin membaca Al-Quran gitu. Karena itu akan sangat berdampak kepada kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari gitu. Dengan kita baca Al-Quran, insya Allah akan membawa perubahan yang lebih baik. Kalau sebelumnya tidak membaca, kemudian kita menjadi rajin membaca, itu insya Allah membawa perubahan kehidupan kita ke yang lebih baik gitu ya. Jadi teman-teman, baca petunjuk hidup ya, petunjuk kita menjalani di dunia, baca nih Al-Quran gitu. Terus sama seperti ini tadi ada buku petunjuk. Hampir semua barang justru menjadi syarat itu ya, kalau nggak salah dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Perdagangan kalau nggak salah. Jadi membuat barang itu harus ada petunjuk penggunaan gitu ya. Termasuk ini nih, nah ini Klinos, ini barangnya kecil ya kan, mana nih ya, di sana. Ini barangnya kecil, ini tetap ada nih. Di sini ada cara penggunaannya, dikasih nih. Ini adalah cara penggunaan, kelihatan ya? Wah. Nah, ini kan cara penggunaan ya. Jadi sesuatu itu ada petunjuknya gitu. Apa gunanya petunjuk ini? Agar kita tidak salah dalam menggunakannya gitu. Ya, tidak salah dalam memahaminya gitu kan. Nah, kenapa kok salah ini aja? Kita ada yang salah ternyata memahami Klinos gitu. Ya, Klinos ini kemarin kita ngomongnya adalah penghemat BBM. Itu ternyata bukan gitu. Ternyata Klinos ini bukan penghemat BBM gitu. Untuk menjelaskan bahwa Klinos ini bukan penghemat BBM, nanti saya akan bikin video tersendiri untuk menjelaskan sebenarnya apa sih Klinos ini gitu. Jadi hari ini kita fokus kepada buku petunjuk ya, buku petunjuk bahwa segala sesuatu yang dibuat, diciptakan gitu, itu diberikan buku petunjuk agar benar ya, agar benar dalam menggunakan atau melaksanakan atau memanfaatkannya itu benar gitu. Jadi tidak rusak, tidak salah pakai, tidak salah menggunakannya gitu. Sehingga fungsi daripada diciptakannya sebuah produk itu menjadi benar dan membawa manfaat atas diciptakannya sesuatu itu gitu ya. Kira-kira itu, mohon maaf kalau ada salah atas apa yang saya sampaikan. Wallahu alam bishawab.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.